warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang sangat kita hormati dan kita muliakan, para habaib, wabil khusus guru kita semuanya, murabbi arwahina Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sigaf, mata'anallah biduli hayati bisihal afiyah. Mudah-mudahan beliau selalu tetap dalam lindungan daripada Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam kesehatan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para habaib juga, orang tua kita semuanya, mudah-mudahan masih tetap dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap daripada jamaah khatmil Quran yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ma'unah dan taufik serta hidayahnya hingga kita dimudahkan untuk berkumpul bersama orang saleh, berkumpul dalam perkumpulan yang dimuliakan dan juga di perkumpulan yang insyaallah diridhai oleh Allah ini. Karena ketahuilah wahai kaum muslimin, hanya dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita pun bisa ikut untuk menjadi orang yang baik. Dengan berkumpul bersama orang-orang yang baik, tubuh kita pun akan semakin mudah untuk kita ajak di dalam berbuat baik. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau pernah berkata, al-khair wa syarru madhriyun fil insan, fala yadharu illa bi mukhalatatihi lil ghair, fa in khalatal akhyar dhahara minhul khair, fa in khalatal asyrar dhahara minhu syarr. Kebaikan dan keburukan itu ada dalam setiap manusia. Dalam diri kita ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Namun dari keduanya ini tidak akan muncul kecuali dengan kita berkumpul dengan yang lainnya. Karena itu dikatakan, barang siapa yang berkumpulnya dengan orang-orang yang baik, maka baru akan nampak kebaikan dalam dirinya. Begitu mudah tubuhnya untuk diajak kebaikan. Alhamdulillah, kita sudah dari jam berapa bisa berkumpul duduk di sini dengan orang-orang yang soleh. Akhirnya lisan kita dari awal tadi kita pakai untuk berzikir kepada Allah. Kita pun duduk di sini beriktikaf, ada di masjid ini, terhitung dalam ibadah kepada Allah. Banyak ibadah yang sudah kita lakukan, bahkan kita pun di sini terjauhkan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang perkumpulannya dengan orang-orang yang buruk, maka akan nampak juga perbuatan buruk dalam dirinya. Akan muncul dalam perbuatan dirinya, ikut dia akan berbuat buruk. Sisi syaitaniahnya dia akan kuat, akan semakin mengajak dia untuk ikut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berusahalah wahai kaum muslimin untuk selalu ikut dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita mungkin yang tadi belum kuat dalam ruh kita, yang masih kuat dalam sisi daripada nafsu kita. Satu yang membantu kita untuk semakin kuat ruh sehingga kita semakin mudah dalam beramal ibadah adalah perkumpulan kita dengan orang-orang yang soleh. InsyaAllah akan semakin memudahkan kita juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menginjak sampai malam 26 daripada Ramadan, yang berarti sudah sebentar lagi kita akan semakin cepat untuk ditinggal dengan ini bulan yang mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia dan juga yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan pernah dalam satu riwayat hadis bagaimana Nabi ditunjukkan ada seorang yang diazab begitu pedih oleh malaikat, dipukuli dengan begitu kerasnya oleh para malaikat untuk diseret menuju ke neraka Allah.
Nabi yang merasa kasihan bertanya, apa dosanya dia wahai malaikat? Maka malaikat pun menjawab, ini orang mendapati bulan Ramadan namun masih tetap bermaksiat ada di bulan Ramadan. Nabi yang hatinya penuh dengan rasa cinta kepada umat, berusaha tetap untuk menolong dan memberikan syafaat kepada ini orang. Sehingga beliau pun menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah untuk ingin memberikan syafaat dan pertolongan kepada ini hamba. Maka apa jawab Allah? Dengan singkat Allah menjawab kepada Nabi, ya Muhammad kana khasmuhu Ramadan. Wahai Muhammad, ini orang musuhnya, penuntutnya adalah bulan Ramadan. Di sini Nabi langsung mengetahui. Karena Nabi tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. Yang berarti orang ini ketika masih mau bermaksiat di bulan Ramadan, dia tidak mau mengagungkan kepada zat Allah yang Maha Agung. Disitulah Nabi pun merasa bahwasanya dia tidak bisa lagi untuk memberikan syafaat dan menolong kepada orang itu. Sambil beliau pun menyatakan, ana bariun mimman khosmuhu Ramadan. Aku merasa aku akan berserah diri, aku akan angkat tangan dan tidak akan bisa menolong kepada orang yang dia musuhnya, penuntutnya kelak di hari kiamat adalah bulan Ramadan sendiri. Karena ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hai kaum muslimin, kita masih ada kesempatan berapa hari ke depan ini yang mungkin kita banyak kurang di dalam berbuat dan memberikan haknya daripada Ramadan. Mulai awal Ramadan kita berusaha untuk menutupi dan kita berharap kepada Allah dengan fadlnya daripada Allah, kemurahan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah menutupi segala kekurangan mulai dari awal Ramadan dengan di sisa hari-hari yang akan kita lewati ini. Yang masih banyak salah, apalagi sampai meninggalkan kewajiban, tidak ada cara lain kecuali dengan kita bertobat kepada Allah. Tadi sudah diterangkan bagaimana dengan kita taubat kepada Allah, tidak ada pengobat daripada dosa yang sudah kita perbuat dengan sengaja kepada Allah, melainkan hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih cinta kepada hambanya yang taubat. Sampai dalam satu riwayat hadis dikatakan, idza tabal abdu min dhunubihi ansallahu hafadzatahu an dhunubihi wa ansa jawarihahu wa ma'alimahu minal ard hatta yalqallah falaysa bainahu wa bainahu min syahid. Kalau ada seorang hamba sudah bertaubat dengan taubat dan nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya daripada dosa-dosanya, maka Allah akan melalaikan kepada seluruh para malaikat yang sudah mencatat daripada dosa-dosanya dia. Kita tahu tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan kita langsung dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu keluar ucapan dari lisan kita langsung dicatat oleh para malaikat. Dosa kita pun akan selalu bakal dicatat oleh malaikat dan berkelak malaikat pun akan menjadi saksi untuk kita. Bersaksi atas dosa-dosanya kita yang sudah kita berbuat selama kita di muka bumi ini. Kita tahu juga anggota tubuh kita pun kelak bakal akan bersaksi di hadapan Allah atas perbuatan dosa yang kita perbuat dengan anggota tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim arjulum bima kanu yaksibun. Di hari ini aku akan menutup idi mulut-mulut manusia aku tutup untuk melakukan pembelaan. Dan justru aku jadikan tangan dan kaki mereka semuanya bersaksi, berbicara, mengatakan dengan apa yang sudah mereka perbuat selama di muka bumi. Dan juga bahkan kulit kita pun. Sehingga ada dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya apa, kita akan protes sama kulit kita sendiri. Kenapa wahai kulit? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kamu bersaksi atas dosa yang sudah kita berbuat? Bukankah itu juga akan berakibat engkau pun wahai kulit akan dibakar di neraka Allah?
Maka kulit pun menjawab, qalu antakanallahu alladzi antaka kullasyai. Ini bukan karena aku memang berkeinginan untuk bersaksi, tapi Allah yang menjadikan aku berbicara sehingga aku pun tidak bisa untuk menolak daripada bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi pun juga akan bersaksi kepada kita. Yang kita injak, yang kita duduki saat ini, kalau kita pakai untuk beramal soleh, untuk beribadah seperti saat ini, kelak insya Allah akan menjadi saksi kebaikan kita di hari kiamat. Tapi kalau sudah ada juga bumi yang kita pakai untuk bermaksiat saat itu, maka bumi itu pun kelak juga akan menjadi saksi buruknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Di saat itu bumi akan berbicara dengan apa yang sudah diperbuat manusia di atasnya. Kenapa demikian? Bi anna rabbaka awhalaha. Karena Tuhan mereka lah yang sudah memerintahkan kepada mereka untuk bersaksi di hadapan Allah. Tapi kalau kita mau bertobat, wahai kaum muslimin, malaikat pencatat pun Allah jadikan lupa dengan dosa kita. Tangan, kaki dan kulit kita yang sudah tahu dengan perbuatannya atas dosa-dosanya dia kepada Allah dijadikan lupa oleh Allah, sehingga dia tidak mengingat telah berbuat dosa untuk dia saksikan di hadapan Allah. Bumi yang sudah dipakainya untuk berbuat kemaksiatan, Allah jadikan lupa itu bumi, sehingga kelak dia pun berjumpa kepada Allah. Tidak ada lagi yang menjadi saksi atas dosanya dia kecuali hanya Allah yang Maha tahu. Di sinilah sampai dikatakan oleh Nabi, at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada dosa sebagaimana dia tidak berbuat sama sekali daripada itu dosa. Kenapa? Enggak ada saksi sama sekali yang menyaksikan atas dosa itu. Seolah-olah tidak pernah tercatat itu perbuatan dosa dan perbuatan kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wahai kaum muslimin, tidak ada jalan lagi bagi kita kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha dalam bertobat, yang mudah-mudahan banyaknya kekurangan kita dalam beramal soleh, beramal ibadah selama di bulan Ramadan ini, kekurangan kita di dalam memberikan haknya kepada bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah masih menutupi dengan usaha kita untuk berbuat baik di sisa-sisa daripada hari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ya Rabb, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kembali Ramadan di tahun yang akan datang, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.